شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكي صاير بحلم فيها Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 2 yang solih-solihah? Alhamdulillah hari ini Bapak bisa berjumpa dengan kalian semua. Bagaimana hari ini? Sudah sholat duha belum? Sudah zikir pagi apa belum? Dan sudah murojaah talentnya belum? Alhamdulillah, tentunya pasti sudah melaksanakan kegiatan pagi hari. Baik anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah. Ayo, siapa yang tahu kita belajar akidahnya tentang apa ya? Wah, hebat! Yaitu tentang membiasakan diri berakhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalian masih ingat tidak ya pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang akhlak terpuji dan tercela? Ayo, siapa yang masih ingat? Wah, kalian hebat. Pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang akhlak ramah lembut, akhlak hormat menghormati, akhlak rendah hati, serta menghindari akhlak sombong, angkuh, dan malas. Nah, sekarang kita akan belajar tokoh berakhlak ramah atau lembut, hormat, rajin, dan rendah hati. Oke, silakan disimak ya video kisah berikut, yaitu tentang kisah Ibnu Umar dan Qarun. Selamat menyaksikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu waktu kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari bertanya, "Beritahu aku, pohon apa yang serupa dengan perumpamaan seorang muslim?" Yaitu pohon yang setiap waktu memberikan buahnya dengan seizin Rabb-nya dan tidak rontok daunnya. Maka Ibnu Umar menebak dalam hati, pohon kurma. Ia enggan untuk mengatakannya, sebab dilihatnya ada Abu Bakar dan Umar bapaknya. Mereka berdua tidak menjawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, pohon kurma. Kemudian ketika Ibnu Umar dan bapaknya telah keluar, ia berkata, "Wahai ayahku, aku tadi menebak pohon kurma dalam hati." Umar lalu bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk mengatakan jawaban itu tadi?" "Sungguh jika kamu menjawabnya, tentu aku lebih sukai daripada kamu diam saja." Ibnu Umar menjawab, "Tidak ada yang menghalangiku kecuali karena aku melihat ayah dan Abu Bakar tidak menjawabnya. Maka aku pun merasa enggan untuk mengatakannya." Diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Bukhari. Teman-teman, apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Ya, betul sekali. Ibnu Umar tidak berani berbicara atau mengatakan sepatah kata pun di hadapan orang yang lebih tua, apalagi di hadapan Rasulullah, ayah, dan sahabatnya. Kenapa? Karena Ibnu Umar memiliki akhlak terpuji, yaitu saling menghormati dan rendah hati. Jadi, Ibnu Umar tidak berani berkata karena untuk menghormati orang yang lebih tua, walaupun Ibnu Umar memiliki jawaban dari pertanyaan tersebut.
Faham kan teman-teman? Jadi marilah kita mencontoh seperti akhlaknya Ibnu Umar yang tidak berani berkata apapun di hadapan orang yang lebih tua, apalagi berkata kasar kepada mereka. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang kisah Ibnu Umar tadi? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke kisah Qorun yang sombong. Kisah Qorun yang sombong. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 76-77. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Qorun termasuk kaum Nabi Musa alaihi salam. Ia orang kaya, harta dan simpanannya banyak. Bahkan kunci-kunci simpanan kekayaannya tidak dapat dibawa kecuali oleh orang-orang yang kuat. Akan tetapi, Qorun durhaka kepada Nabi Musa dan Harun. Ia tak menerima nasihat keduanya. Ia menyangka bahwa harta dan kenikmatan yang didapatkannya karena ia memiliki ilmunya. Suatu hari, Qorun keluar ke Madinah dengan perhiasan yang mewah sambil memakai pakaian yang bagus. Maka sebagian manusia memberinya nasihat dengan berkata, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Qorun termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka Qorun menolak nasihat itu dengan sombong. Ia berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ia menyangka bahwa harta yang diperolehnya ini karena kecerdasan dan kemampuannya. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal solih. Ketika Qorun terus bersikap sombong dan congkak, maka Allah membenamkan Qorun dan rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Ketika itu, orang-orang yang kemarin ingin seperti Qorun berkata, aduhai, benarlah Allah melampangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, maka benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, dari kisah Qorun tersebut, hikmah apa ya yang dapat kita ambil? Ayo teman-teman, siapa yang bisa menjawab? Betul sekali. Hikmah yang dapat kita ambil adalah janganlah kita berlaku atau berakhlak sombong, angkuh dan malas. Karena akhlak-akhlak tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk menjauhi perbuatan yang sombong.
Namun sebaliknya, marilah kita bersama-sama berjuang untuk selalu berakhlak ramah, lembut, hormat, rajin, dan rendah hati, agar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tugasnya adalah silakan tuliskan kalimat ajakan kalian kepada teman-teman di kertas HVS untuk selalu berakhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela. Dan Bapak mohon tulisannya agak diperbesar ya. Setelah selesai, silakan dipegang kertasnya dan minta difotokan oleh Umi atau Abi. Kalimatnya bebas ya, intinya mengajak untuk berakhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela. Bisa dipahami kan teman-teman tugasnya? Sebelumnya Bapak ucapkan jazakumullah. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.